Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mendemokan aplikasi yang kami buat, yaitu e-voting. E-voting itu adalah electronic voting atau pemilihan secara elektronik yang bisa dilakukan dengan online ataupun menggunakan device komputer atau yang lainnya. Lalu sini ada fitur dalam sistemnya, yaitu ada vote, itu nanti dimana voter itu dapat memilih paslon. Lalu ada acara, kelola acara yang akan dilakukan, login, register, pendaftaran, dan hasil dari vote-nya. Selanjutnya kita mulai dari pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran ini dilakukan apabila Anda ingin melakukan daftar sebagai paslon dalam sebuah acara tertentu. Nah, maka di sini muncul field yang harus Anda isi. Misalnya lalu isi sesuai data yang diminta. Pilih foto, misalnya. Lalu lampiran file yang dibutuhkan seperti informasi IPK atau CV atau apa, pokoknya lampiran yang harus disertakan. Lalu masukkan data wakilnya. Masukkan datanya juga. Lalu di sini masukkan email. Email di sini bertujuan untuk mendapatkan notifikasi apabila pendaftaran paslonnya diterima ataupun ditolak. Nanti akan dikirim ke email yang akan dituju. Lalu di sini ada pilih acara mana yang akan Anda masuki. Di sini misalnya ada pemilihan BEM. Lalu klik daftar.
Nah, di sini muncul notifikasi atau alert, yaitu sukses pendaftaran berhasil, silahkan cek email secara berkala untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, ini untuk mendaftar sebagai paslon. Lalu selanjutnya ada registrasi untuk menjadi voter. Ini kita klik registrasi. Lalu akan muncul form registrasi voter. Di sini tinggal masukkan data sesuai yang diminta. Lalu masukkan passwordnya juga. Lalu masukkan prodi. Masukkan tahun masuk dan email untuk keperluan agar akunnya dapat terverifikasi dan melakukan login, maka membutuhkan email. Nanti si email ini dicek secara berkala. Nah, di sini bakal muncul alert verifikasi akun kamu. Cek email yang tadi sudah dimasukkan. Oke, kemudian di sini ada aktor admin, yaitu untuk mengelola apa aja yang ada dalam sistem gitu. Jadi untuk masuk ke dalam sistem, admin juga memerlukan akun tertentu. Di sini kita kalau masukkan akun dari si admin. Nah, berikut tampilan untuk admin sendiri. Itu di navbarnya ada kelola acara, ada kelola voter, ada kelola panitia, ada seleksi paslon, ada kelola paslon, pemilihan dan hasil vote. Di dalam dashboardnya itu tuh ada acara, ada seleksi paslon, ada panitia, dan ada voters. Dimana yang pertama kita akan mencoba mengakses kelola acara. Di dalam kelola acara akan bisa dilakukannya penambahan acara, ada detail, ada edit, dan ada hapus. Di sini kita sudah membuat satu acara, yaitu pemilihan BEM yang akan dilaksanakan tanggal 10 bulan 12 2022. Misalnya kita akan menambahkan sebuah acara ya. Di sini misalnya pemilihan ketua HIMI misalnya. Terus tanggalnya kita menentukan tanggalnya, misalnya tanggal 9 bulan tanggal 30 bulan 6 2022. Informasinya misalnya dilangsungkan secara online. Terus klik simpan. Nah, acara yang sudah kita buat barusan akan muncul di dalam kelola acara. Misalnya kita klik detail. Ini untuk pemilihan BEM misalnya. Nah, akan ditampilkan detail dari acara yang sudah dibuat oleh admin. Kemudian, ketika misalnya kita menemukan satu kesalahan pada saat penginputan data pas penambahan acara, di sini kita bisa melakukan editing gitu. Misalnya digabung bersama misalnya, terus submit.
Nah, maka perubahan yang dilakukan akan ditampilkan gitu. Lalu ini ketika misalnya acara yang kita buat ingin dihapus, itu bisa akan memunculkan alert apakah kita harus menghapus data atau tidak gitu. Nah, di sini kita akan menghapus data. Kemudian itu untuk kelola acara. Kemudian ada kelola voter. Di kelola voter ini admin dapat melakukan searching dan juga dapat melakukan penghapusan data. Kelola voter ini, voter yang dimaksud di dalam kelola voter ini adalah voter yang sudah dimasukkan atau sudah disaring oleh si si admin ke dalam satu acara gitu ya. Mungkin pada saat penyaringan voter itu terjadi kesalahan, mungkin memasukkan yang tidak seharusnya dimasukkan gitu. Kemudian dapat dilakukan penghapusan. Sama seperti tadi akan memunculkan alert apakah Anda yakin akan menghapus data ini gitu. Kemudian jika kita ingin menghapus, klik OK. Data voter berhasil dihapus. Kemudian untuk kelola panitia, di dalam kelola panitia ini kita akan memasukkan panitia siapa saja yang berhak masuk ke dalam sebuah acara gitu. Ini dapat kita buat tambah panitia. Nama panitia misalnya terus pilih acaranya, misalnya tadi pemilihan BEM, simpan. Nah, kalau ini kan sudah berhasil disimpannya. Kalau misalnya pas penginputan datanya kita melakukan kesalahan, admin melakukan kesalahan, misalnya username-nya namanya bermasalah gitu. Dapat dilakukan perubahan. Perubahannya akan berhasil dengan mendapatkan alert, yaitu data berhasil diupdate. Kemudian untuk dihapus itu juga akan berhasil, ini dihapus gitu ya. Terus untuk seleksi paslon, di dalam seleksi paslon ini akan ditampilkan acara-acara yang sudah dibuat oleh panitia serta misalnya para pendaftar sudah melakukan pendaftaran gitu. Karena tadi paslonnya mendaftar sebagai pemilihan BEM. Nah, di dalam list paslon yang sudah mendaftar, tadi kita juga sudah mendaftarkan satu paslon, yaitu Taufik Hendriansyah dan Putu Fitriani gitu. Kalau misalnya kita ingin mengakses detail dari si paslonnya, kita klik detail saja. Nah, maka akan dimunculkan paslon yang sudah melakukan pendaftaran. Ini paslon yang belum diterima gitu. Ini baru data dari paslon-paslon yang melakukan pendaftaran. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan penerimaan paslon untuk masuk ke dalam acara BEM, kita klik button terima gitu. Kita masukkan nomor urut dari paslon tersebut, misalnya nomor urut 1. Klik button terimanya. Nah, ini akan ada alert sukses paslon diterima. Ini jika sudah ditunjukkan ditunjukkan alertnya, maka si paslon yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan notifikasi di email kalau kandidat mereka berhasil gitu lulus dalam perseleksian gitu. Kemudian ini kita juga lakukan penerimaan. Kalau misalnya kita ingin menolak dari paslon yang ini akan menunjukkan alert cancel atau tolak gitu. Kalau misalnya ditolak, datanya akan hilang dan tidak akan menerima notifikasi juga, tapi notifikasi tidak lulus seleksi gitu. Karena di sini kita hanya mempunyai 2 paslon, maka di sini kita terima nomor urutnya misalnya 02. Oke, kemudian ada kelola paslon. Di dalam kelola paslon ini adalah pengolahan dari data dari paslon yang sudah masuk ke dalam sebuah acara yang sudah lulus seleksi gitu.
kemungkinan apabila ada kesalahan dari adminnya pada saat penginputan nomor urut bisa diubah di sini gitu. Misalnya di sini nomor urut 03 gitu. Nah, kalau misalnya karena ini keklik 2 kali ya tadi. Misalnya kita ubah ke nomor 1. Nah, data paslon berhasil diubah. Kalau misalnya kita ingin menghapus gitu, sama aja akan munculkan alert apakah Anda yakin menghapus data ini. Jika kita klik OK, maka datanya akan dihapus gitu. Kemudian untuk pemilihan, di dalam pemilihan ini admin akan memilih acara apa yang akan dimasukkan gitu. Terus di dalam filter voter ini, masih voter keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemilihan acara, misalnya pemilihan BEM, maka daftar paslon yang sudah diseleksi tadi akan muncul di sini. Kemudian untuk filter voter, nah ini kalau misalnya kita ingin melakukan pencarian gitu, ini pencarian untuk agroindustri misalnya. Nah, akan memunculkan voter yang berasal dari prodi agroindustri. Nah, misalnya kita melakukan filter terhadap kita melakukan filtering untuk kita memasukkan semua voter ini, soalnya pemilihannya BEM ya, berarti keseluruhan mahasiswa Polsub gitu. Nah, kita lakukan filter, terus kita masukkan. Nah, di sini akan ada notifikasi data filter berhasil ditambahkan. Kemudian untuk itu melihat voternya kembali. Nah, di sini kita melakukan itu pemilihan acara, yaitu pemilihan BEM. Daftar paslonnya sudah ada. Kemudian filternya juga sudah ada gitu. Nah, di sini kita klik button mulai untuk memulai acara pemilihan BEM. Nah, di sini akan ada light-nya, itu pemilihan sedang berlangsung. Jika memang waktu yang ditentukan untuk pemilihan itu mungkin dari ketentuan panitia gitu. Kalau misalnya pemilihannya akan diselesaikan, maka tinggal klik selesai gitu. Jadi apabila pada saat sedang melakukan pemulaian acara, di sini admin sudah memberikan akses kepada si voternya untuk mengakses menu vote-nya gitu. Di sini hasil vote-nya belum ada, soalnya belum pemilihannya belum diselesaikan gitu. Terus belum ada voter yang masuk, vote yang udah masuk gitu. Nah, berarti di sini adminnya sudah selesai. Misalnya si voternya ingin masuk. Di sini sebagai voter misalnya masukkan NIM-nya, kemudian password. Nah, karena tadi adminnya sudah memberikan akses kepada si voter untuk masuk ke dalam acara, maka di sini akan dimunculkan paslon yang sudah mendaftar tadi yang di BEM, misalnya paslon nomor 1 jika ingin melihat detail visi misinya misalnya. Nah, di sini akan dimunculkan visi misi dari paslon nomor urut 1. Nah, untuk melakukan voting oleh voternya, tinggal klik button vote-nya saja gitu. Nah, ini akan datang alertnya itu terima kasih telah memilih paslon gitu. Kemudian masuk voter yang lain memunculkan tabel yang sama, misalnya dia ingin memilih paslon nomor urut 2 gitu.
akan datang tampilan terima kasih telah memilih paslon. Kemudian kita masuk ke dashboard dari si adminnya lagi. Kita masuk ke hasil vote. Nah, di hasil vote ini sistem akan menghitung setiap suara yang masuk ke setiap paslon, nomor urut paslon gitu. Karena tadi voternya imbang, paslon nomor urut 1 memilih 1, paslon nomor 2 juga memilih 1 gitu. Nah, di sini muncul jumlah dari suara yang sudah masuk. Kemudian apabila acaranya akan diselesaikan, maka tinggal klik selesai gitu. Apakah Anda ingin selesaikan acara ini? Gitu. Misalnya klik OK. Nah, di sini akan muncul alertnya acara pemilihan telah selesai gitu. Dan acara yang sudah dilangsungkan tadi tidak akan terlihat lagi gitu, soalnya acaranya sudah diselesaikan. Kemudian di hasil vote ini admin dapat melihat riwayat dari pemilihan yang sudah dilakukan. Misalnya pemilihan BEM tadi. Nah, di riwayatnya akan kelihatan paslon nomor 1 mendapatkan hasil 1, kemudian paslon nomor 2 akan mendapatkan hasil 1. Kalau untuk admin mungkin hanya segitu aksesnya di dalam sistem gitu. Kemudian untuk panitia yang sudah dimasukkan oleh admin tadi, ini dashboard dari si panitia, karena tadi panitianya sudah kita masukkan ke dalam pemilihan BEM gitu. Klik acaranya. Nah, di dalam acara ini akan dimunculkan paslon nomor urut dan pemilihan apa yang yang akan dilangsungkan. Kemudian jika klik detail, maka akan memunculkan visi misi dari paslon tertentu. Kemudian di hasil vote, di sini akan memunculkan riwayat dari vote pemilihan yang sudah dilakukan tadi, pemilihan BEM. Nah, akan dimunculkan hasil suara dari pasangan nomor 1 sama pasangan nomor 2. Kalau untuk panitia hanya dapat melihat acara dan juga hasil vote. Mungkin cukup sekian dari demo sistem yang dilakukan oleh kelompok 14. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.